Sekarang ini itu ya, banyak orang menilai orang lain dari HP yang digunakan. Kalau orang HP-nya Xiaomi, katanya orang itu gajinya kecil, kendaraannya Honda Beat, terus kalau makan kalau nggak di warteg ya kucingan. Waduh, saya sebagai pengguna HP Xiaomi itu agak marah loh. Tapi kok, ya bener juga sih ya. Tapi gini ya, aku pakai Xiaomi itu bukan kenapa-kenapa. Soalnya selain harganya murah, spesifikasinya itu juga bagus loh. Lah orang kalau membeli produk itu gara-gara apa sih? Dua faktor terpentingnya kan itu kan. Harga bagus, kualitas bagus. Sudah. Oke lah kalau orang itu punya duit banyak, dia mau beli HP yang mahal, monggo. Tapi beli Xiaomi itu juga baik-baik aja loh. Aku kok nggak pernah ya lihat orang beli Xiaomi begitu dibuka langsung meledos gitu. Terus nangis. Aduh, aku menyesal telah membeli HP ini. Nggak ada. Semua baik-baik aja. Nelpon lancar, internetan mulus, main game itu juga tanpa kendala. Memang sih ada orang yang menilai orang lain itu dari HP-nya. Kalau lihat orang yang HP-nya mahal, seri terbaru, yang baru aja launching masih anget, masih keluar keloknya gitu, wih, langsung terpukau. Jadi kayak manusia purba lihat api pertama kali. Kagum, melongo. Tapi pas temennya bawa HP yang murah, langsung cih, wajahnya jadi sinis, menyepelekan, seolah-olah ia mengatakan kamu enggak levelku. Apalagi cowok pas deketin cewek, mukanya udah pas-pasan, duitnya res-resan, HP-nya udah jadul, blawus, retak lagi layarnya. Baterainya itu juga gampang habis, kemana-mana pakai powerbank. Udah gitu powerbanknya minjem lagi. Cewek yang dideketin tuh langsung kabur. Ada temenmu yang kayak gitu? Cerita di kolom komentar ya. Atau jangan-jangan kamu sendiri. Orang-orang mengukur penghormatan kepada orang lain hanya dari HP yang digunakan. Gak peduli HP itu yang beliin dari uang orang tua, uangnya Pak D, uangnya kakek, atau uangnya om-om. Sampai-sampai ada orang yang takut tidak terpandang gara-gara HP-nya jelek, terus dia memaksakan diri untuk membeli kredit HP mahal yang cicilannya itu nggak masuk akal. Harga 8 juta dicicil 6 bulan jadi 12 juta. Itu guru matematikanya siapa coba? Tapi demi gengsi ya tetap dibeli. Padahal HP barunya itu juga paling buat WA, foto selfie, Instagram, YouTube, yang semua bisa dilakukan oleh HP lawasnya. Dan menurut survei yang dilakukan oleh sebuah produsen HP yang terkenal, orang membeli HP baru itu bukan karena HP lawasnya itu sudah rusak, tapi dia beli karena tidak ingin terlihat ketinggalan zaman dan jadi bahan tertawaan kawan-kawannya. Haduh, karena itu nggak heran kan, para produsen HP itu secara periodik dalam jangka waktu yang pendek membuat HP terus. Gini ya, ini aku sebagai pengguna HP Xiaomi ya, seri Note 4 yang aku beli tahun 2017, bahwa kami pengguna Xiaomi membeli produk ini karena kami itu cermat. Seperti yang udah aku bilang tadi, kualitas bagus, harga bagus, it's a good deal right? Itu kayak kita ketemu cewek cantik yang berakhlak mulia. Siapa sih yang gak kepincut? HP lain dijual 3-4 juta, Xiaomi dengan spesifikasi yang sama cuma 2 jutaan loh. Kan lumayan, selisih 1 juta bisa buat beliin istri lipen, bedak, maskara, berlistrik, pacul, gergaji, dan beliin anak Kinder Joy 1 kilo. Lumayan kan? Dan ngomongin tentang Xiaomi HP dari Cina ini, sejarahnya itu luar biasa loh. Ia didirikan tahun 2010 dan dalam waktu 3 tahun saja sudah menjadi merek smartphone terbesar di Cina, menggeser merek lain yang sudah lebih dulu ada dan dewasa. Xiaomi pertama kali dirintis oleh Lei Jun bersama Lin Bin, bekas wakil presiden Google China. Lei Jun sendiri lahir tanggal 16 Desember 1969 di kota Xiantao, provinsi Hubei, Cina, dan menghabiskan masa kecilnya di dekat kota industri Cina Tengah yang disebut Wuhan. Nah, beliau itu orangnya selain cerdas, cermat, juga sangat berpengalaman. Pada tahun 1992, setelah lulus kuliah, ia bekerja sebagai engineer di Kingsoft, perusahaan startup perangkat lunak di Cina. Dengan keterampilan, kegigihan, dan kerja kerasnya,
Karirnya menanjak dan menjadi CEO di perusahaan tersebut pada tahun 1998. Saat masih bekerja di Kingsoft, Lee Jun mendirikan Joyo.com, sebuah buku toko online di tahun 2000. Ia mengembangkan toko buku online itu menjadi besar, yang akhirnya membuat Amazon.com tertarik dan membelinya senilai 75 juta US dollar pada tahun 2004. Selain itu, dari awal tahun 2000-an, Lee Jun kerap berinvestasi di banyak perusahaan startup sukses seperti YY, Fancyl.com, dan UC Web. Sebenarnya latar belakang ide Lee Jun untuk membuat ponsel adalah agar menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Karena HP yang dipakai oleh orang Cina itu banyak yang datang dari Korea, Jepang, dan Amerika. Pada tahun 2010, Lee Jun bermitra dengan mantan wakil presiden Google Cina, Lin Bin, membangun Xiaomi. Untuk masalah dana, Lee Jun mendapat suntikan modal dari seorang miliuner asal Hong Kong bernama Chan dari Hang Lung Properties. Sebagai informasi, Chan telah menjadi investor reguler Lee Jun selama bertahun-tahun. Selain Chan, Lee Jun juga menerima modal dari perusahaan besar lainnya. Dalam kurun waktu 3 bulan, setelah kerja keras yang cukup agresif, Xiaomi meluncurkan firmware berbasis Android pertama mereka yang disebut MIUI. Setahun kemudian, tepatnya di bulan Agustus 2011, Xiaomi meluncurkan smartphone pertama mereka, yaitu Xiaomi Mi One. Pada tahun berikutnya, mereka meluncurkan smartphone versi terbaru, yakni Xiaomi Mi 2, dan terjual lebih laris dari seri sebelumnya. Sadar bahwa produk Xiaomi sangat diminati oleh pasar, Lee Jun semakin agresif melangkah maju dan memperluas pasarnya hingga keluar Cina. Dengan bantuan Mobicity, sebuah marketplace smartphone, Xiaomi menjual produknya ke Amerika Serikat, Eropa, Inggris, Australia, dan Selandia Baru, dan semuanya berjalan luar biasa. Di tahun 2013, perusahaan tersebut melakukan langkah besar lainnya dengan mempekerjakan wakil presiden manajemen produk platform Android untuk Google bernama Hugo Barra. Mereka memperkerjakan Hugo Barra sebagai wakil presiden baru untuk memperluas perusahaan di luar Cina. Nah, saat itulah Xiaomi masuk ke pasar Indonesia lewat produknya saat itu, yaitu Redmi One S. Dengan perkembangan yang begitu pesat dan usia masih tergolong muda, Xiaomi telah memiliki lebih dari 30 juta pengguna di seluruh dunia. Kerja keras, tekun menuntut ilmu, matang pengalaman di perusahaan sebelumnya, gigih, serta optimis berani bermimpi, mengantarkan Lee Jun dan Xiaomi pada posisi nyaman di saat ini. Dan berikut beberapa alasan kenapa Xiaomi digemari oleh penggunanya dan laris manis terjual di mana-mana. Yang pertama karena kualitasnya. Ia menggunakan prosesor terbaik seri Snapdragon, RAM-nya gede, jadi dipakainya itu enak, nggak nge-lag. Terus di setiap produk barunya, Xiaomi selalu menghadirkan teknologi yang terbaru. Tidak mungkin terjadi Xiaomi mengeluarkan HP yang baru tapi layarnya hitam putih. Terus ringtone-nya monoton. Terus opsi gamenya itu ada cuman Snake. Nggak mungkin. Yang kedua, harganya lebih murah. Jika dibanding dengan HP sejenis, spek sama, layar sama, model kurang lebih sama, harga Xiaomi itu lebih murah loh. Karena Xiaomi mau memangkas margin keuntungannya. Harga jualnya itu beda tipis dengan ongkos produksi. Terus bisa dijual murah karena Xiaomi itu kalau iklan tidak jor-joran, nggak kayak merek sebelah itu loh. Jadi harga jualnya bisa ditekan. Yang ketiga, mudah dibeli. Bisa dibeli secara online di banyak marketplace di Indonesia. Contohnya Tokopedia. Ya meskipun kadang suka kehabisan sih ya, jadi HP goib. Ya intinya bagi orang daerah kayak saya ini, dengan sistem jual online, tentu saja itu sangat memudahkan. Yang keempat, brandnya pede. Beberapa orang mungkin memandang rendah merek Xiaomi, tapi kalau menurutku pribadi ya, justru Xiaomi itu adalah merek yang keren loh. Aku sudah suka mulai dari awal ia ada di Indonesia yang seri Redmi One S itu. Webnya bagus, dan ia juga berani menonjolkan mereknya. Kadang kan kita suka ya lihat merek Cina yang nggak pede gitu loh. Pengen kayak Adidas, mereknya jadi Adibas. Atau kayak Nike, terus jadi Hype, Enki, Kino, apa ini? Puma jadi Fuma. Kalau Xiaomi, dia bilang kepingin kayak Apple, tapi dia berani pasang mereknya dia sendiri. Nggak terus bikin Apple atau
Epal gitu kan, tapi pede, Xiaomi. Yang kelima, ini yang paling aku suka karena banyak reviewnya. Halo guys, David di sini dan ini adalah Xiaomi. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan sapaan itu. Karena Xiaomi banyak sekali di unboxing, di review di YouTube, baik YouTuber Indonesia maupun luar. Setiap keluar produk baru, pasti bakalan banyak video reviewnya. HP bakal dikomentari keunggulan kekurangannya, dan itu sangat mempengaruhi kami, calon pembeli yang belum tahu, untuk mengenal HP dan memutuskan pembelian. Karena kalau disampaikan oleh pengguna, jelek ya dibilang jelek, kalau kurang ya dibilang kurang kan? Beda kayak iklan yang cenderung ditonjolkan itu yang baik-baik aja. Oke, demikian cerita tentang Xiaomi yang bisa aku sampaikan. Semoga tidak ada orang lain yang menilai orang lain hanya gara-gara HP-nya. Don't judge book from its cover. Atau kata Syahrini yang adalah duta iklan spray, don't judge book from its bad cover. Terima kasih sudah menonton videoku. Jangan lupa klik like dan tuliskan komentarmu. Buktikan kamu menyimak video ini. Bagikan opinimu lewat tulisan kepada teman-teman yang lainnya. Silakan subscribe untuk mendukung channel, dan biar kalau aku upload video baru kamu mendapatkan notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.